Menjalani hidup dengan bahagia merupakan impian dari setiap orang, apalagi menghadapi zaman sekarang dengan segala tantangan dan rintangan. Lao Tzu adalah seorang filosof dari Cina, pendiri ajaran Tao. Tao merupakan filosofi hidup yang menekankan keselarasan dengan alam. Dengan adanya keselarasan, hidup akan menjadi harmoni dan menumbuhkan kebahagiaan. Berikut 5 cara menjadi pribadi yang bahagia dari Lao Tzu. Kita melalui 3 masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tapi kita seringkali terjatuh dalam pusaran masa lalu, bahkan terasa hidup di masa lalu. Salah satu penyebab kita stres sampai depresi karena kita hidup di masa lalu. Kita sering terlalu memikirkan yang sudah berlalu, seringnya penyesalan-penyesalan. Kok aku tidak belajar sungguh-sungguh ya pas kemarin sebelum ujian? Aduh, kok aku dulu melakukan ini ya? Pikiran-pikiran inilah yang membuat kita menjadi depresi. Padahal masa lalu sudah terjadi. Lao Tzu mengatakan, kalau engkau depresi, berarti engkau hidup di masa lalu. Kalau engkau cemas, berarti engkau hidup di masa depan. Kalau engkau merasa tenang, engkau hidup di masa kini. Benar adanya bahwa masa lalu bisa kita jadikan pelajaran. Benar pula adanya jika kita menyesali perbuatan kita, namun tidak berlebihan. Kita terima saja masa lalu, dan kita akui saja bahwa kita kemarin itu salah, melakukan kesalahan, dan kemudian kita melakukan perbaikan. Hidup di masa depan pun sama, tidak baiknya dengan hidup di masa lalu. Hidup di masa depan membuat kita terlalu cemas akan apa yang terjadi. Seringnya, kecemasan itu tentang hal-hal negatif. Ketika kita dilanda kecemasan yang akut, kita akan dihantui ketakutan. Maka, menurut Lao Tzu, baiknya kita hidup di masa kini, masa sekarang. Ada istilahnya to be present. Kita eksis, kita ada dalam masa sekarang. Kita nikmati setiap detik yang dilalui di masa sekarang agar kita tenang dan damai, sehingga kita merasa bahagia. Masa lalu dijadikan pelajaran, masa depan dijadikan perencanaan, tapi kita hidup di masa sekarang. Kita harus menghindari kelebihan dan mengisi kekurangan. Dengan kata lain, kita perlu menjaga semua sumber daya kita dengan cara yang sama. Sumber daya tidak hanya berarti uang. Itu bisa berupa apa saja yang kita gunakan untuk kebutuhan dan kesejahteraan sehari-hari. Harta benda, kecerdasan, bakat, dan energi fisik. Lao Tzu mengatakan, jalan surga itu seperti merentangkan busur. Yang tinggi diturunkan dan yang rendah dinaikkan. Kelebihan dikurangi dan kekurangan diisi kembali. Cara surga mengurangi kelebihan dan melengkapi kekurangan. Cara manusia tidak demikian. Mereka mengurangi kekurangan dan menyediakan kelebihan. Dalam Taoisme, ada konsep yin dan yang mengatakan bahwa setiap aspek alam adalah dualisme dan kita perlu menyeimbangkannya agar bisa hidup selaras dengan alam. Yin adalah pasif dan yang adalah aktif. Dualitas ini dapat dilihat pada alam seperti siang dan malam. Ada istilahnya qi. Qi merupakan kekuatan vital yang menggerakkan kita. Yin dan yang adalah bagian pelengkap qi. Jika tahu seperti lautan menghubungkan segalanya, qi adalah pola energi seperti gelombang. Ketika qi kita seimbang antara yin dan yang dan mengalir dengan lancar, ini mengarahkan pada kehidupan yang lengkap. Konsep ini dapat digunakan untuk pengelolaan sumber daya. Kita harus memastikan bahwa kita tidak menggunakan terlalu banyak sumber daya dengan mengorbankan yang lain. Misalnya, kita bekerja secara berlebihan, lembur. Memang kita melakukan pekerjaan yang kita sukai, tapi kita lupa dengan kesehatan kita mengabaikannya. Sehingga tidak ada waktu untuk beristirahat, memulihkan tenaga, dan ini membahayakan. Jika kita menggunakan satu sumber daya secara berlebihan, maka terjadi ketidakharmonisan di alam semesta. Kekuatan vital atau qi kita tidak akan seimbang. Akibatnya, kita bisa merasa lelah, mudah tersinggung, stres, dan sakit-sakitan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja kita di aspek lain dalam kehidupan kita. Mengelola sumber daya dalam kehidupan kita sehari-hari bisa digunakan pada kehidupan modern kita yang penuh tekanan dan konsumsi. Karena Taoisme mengajarkan keseimbangan. Hal ini mengarah pada gaya hidup berkelanjutan yang mencangkup kesenangan sejati. Dan ketika kita berfokus pada kesenangan sejati, kita menjalani kehidupan yang sederhana dan bahagia. Hidup dengan pemahaman Tao, kita mestinya hidup selaras dengan segala sesuatu di sekitar kita, keluarga, lingkungan, dan alam semesta.
Keselarasan hidup ini akan menjadi harmonis. Hidup dalam keharmonisan berarti tidak mengganggu dan merugikan yang lain. Kita harus melindungi dan berkontribusi pada kesejahteraan segala sesuatu di sekitar kita. Karena kita semua manusia adalah bagian dari alam semesta ini. Kita harus melihat orang lain sebagai keluarga besar kita. Kita harus saling menjaga satu sama lain. Lao Tzu mengatakan, semakin banyak yang ia lakukan untuk orang lain, semakin banyak yang dimilikinya. Semakin banyak dia memberi kepada orang lain, semakin banyak yang dia dapatkan. Dalam ajaran Tao, dengan konsepnya, apapun yang kita lakukan akan berbalik kembali pada diri kita. Dengan kita berbuat baik dan peduli kepada orang lain, perbuatan tersebut akan berbalik ke kita. Kehidupan sosial yang saling bahu-membahu dan saling peduli akan menumbuhkan rasa kepuasan dan kesenangan dalam hati. Contoh kepedulian kita terhadap orang lain seperti memberi support ketika teman sedang kesulitan, mendengar curhatan teman, menjaga lingkungan, bahkan hal simpel seperti menyingkirkan sesuatu yang menghalangi jalanan. Segala tindakan harmoni terhadap hubungan sosial akan menumbuhkan rasa damai dan bahagia dalam diri. Dalam Taoisme, menjadi pribadi berkualitas berarti mencapai tingkat penguasaan diri yang lebih tinggi, berpikir sebelum bereaksi, mendengar kritik dan belajar darinya. Tao berbicara tentang pentingnya menjaga perbuatan dan tindakan kita, karena akan menjadi rumah tempat kita tinggal, yang berarti memiliki dampak besar bagi kehidupan kita, dapat mempengaruhi hubungan sosial, karir, dan kesejahteraan. Untuk hidup bahagia, kita harus membangun rumah yang indah dari perkataan dan tindakan kita. Pengendalian atau penguasaan diri adalah kuncinya. Orang yang meningkatkan pengembangan diri dan pengendalian diri dapat memahami dirinya dengan baik, dapat mengendalikan pikiran, tahu bagaimana menghindari pemikiran negatif, dan tahu mana belajar dari kesalahan. Lao Tzu mengatakan, sebuah bangsa yang besar seperti orang yang hebat. Ketika dia melakukan kesalahan, dia menyadarinya. Setelah menyadarinya, dia mengakuinya. Setelah mengakuinya, dia memperbaikinya. Dia menganggap mereka yang menunjukkan kesalahannya sebagai gurunya yang paling murah hati. Pengendalian diri adalah mampu menyadari lalu mengakui kesalahan dan kemudian memperbaikinya. Hal ini bisa membuktikan diri sebagai pribadi yang dewasa, mampu mengenali dan memperbaiki kesalahan kita. Kemudian, kita mampu mendengarkan dan belajar dari orang yang mengkritik kita. Dibutuhkan kekuatan dan disiplin untuk dapat menyembunyikan kemarahan dan rasa malu saat mendengar kritik keras. Tapi inilah yang harus dilakukan jika kita ingin belajar dari kesalahan dan menempa karakter kita. Kita membutuhkan sikap mental yang kuat untuk menerimanya agar diri kita menjadi lebih baik. Seorang guru juga bisa menunjukkan letak kekurangan diri kita. Seringlah kita introspeksi atau refleksi diri. Buatlah rencana untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan karakter kita. Dalam Taoisme, disiplin tidak digunakan untuk motivasi diri, tapi untuk mengendalikan energi kita. Jika kita mampu mengendalikan energi kita, maka kita akan memiliki kedewasaan untuk memperbaiki kesalahan dan belajar dari kritik yang kita terima. Kita memang memiliki cita-cita, kita memiliki goal, tujuan, dan target-target. Tugas kita hanyalah mencapainya dengan sebaik mungkin. Namun, apapun yang terjadi, kita harus siap menerima. Kita harus berpuas hati terhadap hasilnya. Kalau tidak ada rasa puas, maka akan seperti kata Lao Tzu. Tidak ada kutukan yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Kurang puas bukan hanya menjadi kutukan, tapi juga akan menjadi sebuah keserakahan yang dimana kita akan memiliki rasa ingin memiliki. Misalnya, kita membuat target mendapatkan penghasilan 15 juta per bulan. Ketika kita sudah mencapai target, kita merasa kurang puas dan ingin mendapatkan lebih. Kurang puasan ini akan membuat kita terus mencari dan memiliki lebih, sehingga akan membuat kita kelelahan, bahkan kejahatan, dosa. Ada kejahatan yang dilakukan karena merasa kurang puas dan rasa memiliki yang tinggi, sehingga melakukan penyelewengan dan kejahatan dan tidak ada keselarasan atau keharmonisan. Dengan berpuas hati akan membuat hidup kita harmonis dan mendatangkan kebahagiaan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan share. Jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.